Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Wabilus Shayyib karya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita masih melanjutkan penjelasan beliau tentang faedah zikir yang ke-34, yaitu mengurangi potensi dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengurangi peluang dilupakan oleh Allah. Karena ketika seorang hamba itu banyak berzikir kepada Allah, maka dia akan selalu ingat Allah, dekat dengan Allah. Dan salah satu di antara manfaat besar ketika dia ingat Allah, maka sang hamba akan diingat oleh Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Fadhkuruni azkurkum." Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingatmu. Sebaliknya, ketika seorang hamba lupa kepada Allah, jarang berzikir, lisannya kosong dari zikrullah, pikirannya kosong dari mengingat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melupakannya. Dan ketika Allah melupakannya, Allah buat dia lupa kepada dirinya sendiri. Ketika dia lupa kepada dirinya sendiri, dia nggak tahu apa yang bermanfaat bagi hidupnya. Dan manusia ketika dibiarkan, dia tidak tahu apa yang bermanfaat bagi hidupnya. Dia akan meraba untuk melakukan sesuatu yang tercela. Dia akan meraba untuk melakukan sesuatu yang membahayakan bagi dirinya. Dan itu yang lebih membahayakan bagi manusia. Karena itulah, ketika seorang hamba selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kasih sayang kepadanya dalam bentuk Allah kasih perhatian kepadanya. Selanjutnya, Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "Faman nasiyallah," barang siapa yang lupa kepada Allah. Dalam arti dia tidak peduli dengan aturan Allah, tidak mau belajar agama. Dia tidak peduli dengan syariat Allah, dia tidak mau menuruti hukum halal haram yang ada di dalamnya. Dia juga tidak mengingat Allah, dia jarang sholat, dia jarang ibadah. Karena melupakan Allah itu ada dua. Yang pertama adalah lupa kepada Allah, itu ada dua. Yang pertama adalah melupakan zikir kepada Allah. Dia jarang zikir, tidak pernah menyebut nama Allah, jarang berzikir. Ini tipe orang yang malas ibadah, jarang sholat, jarang berzikir, jarang membaca Al-Quran, jarang membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, jarang berdoa. Karakter orang yang malas ibadah. Yang kedua, lupa kepada Allah bentuknya adalah melupakan syariat Allah. Tidak mau mempelajarinya. Kalaupun tahu, dia menghindar. Ada kajian, dia nggak mau mendekat. Kalaupun dia pernah belajar, nggak mau melaksanakannya. Dan ini karakter orang yang malas belajar. Dan dua-duanya perbuatan yang tercela. Meskipun ada sebagian orang yang dia rajin di poin pertama, tapi dia gagal di poin yang kedua. Juga ada sebaliknya. Ada orang yang rajin belajar, tapi dia gagal di poin yang pertama. Dia malas beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan orang yang benar adalah mereka yang selalu berusaha untuk zikir kepada Allah dan menjaga syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa perhatikan ya, para sahabat adalah tipe manusia pembelajar yang luar biasa. Mereka ketika belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilakukan dengan sangat serius. Namun di saat yang sama mereka selalu rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukakan satu keterangan yang pernah menceritakan tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, coba kita lihat seperti apa tasbihnya Abu Hurairah.
yusabbihu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sehari beliau itu membaca tasbih sebanyak 12.000 kali. Afwan, ini internetnya belum sebentar. Tak bisa, Pak. Nah, ada sebuah riwayat yang menceritakan tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Ikrimah, kata Ikrimah, kana Abu Hurairah yusabbihu kulla yawmin 12,000 tasbihatin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam waktu sehari beliau membaca tasbih sebanyak 12.000 kali. Coba kita ngitung aja mungkin susah ya. Kamu hitung dari angka 1 sampai 12.000. 1, 2, 3, 4, 5. Cuman nyebut angka saja. Sebanyak 12.000. Itu kita kesulitan. Coba gimana Pak ya orang yang bertasbih sebanyak 12.000 kali. Artinya beliau selalu dermimil dzikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Dalam sehari sebanyak 12.000 kali. Kita sering membuat lisan kita itu nganggur. Tidak kita fungsikan untuk kegiatan-kegiatan zikrullah. Sementara orang soleh masa silam, mereka tidak pernah membuat lisan mereka nganggur. Sehingga ada kesempatan apapun untuk berzikir, mereka akan berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau kita enggak, begini kita ini. Ini ya, ini Masya Allah. Selalu kita lihat, kita pandang terus, dan kita berkomunikasi dengan WA yang hal-hal yang tidak penting di grup. Belum lagi nanti nonton ya, video-video masak, video-video tentang senam, video-video tentang apa lagi misalnya, video tentang vintage ya, apa yang ada seisi rumah, bedah rumah orang. Belum acara-acara yang lain. Sahabat menggunakan waktunya bukan untuk itu. Mereka bertasbih 12.000 kali. Wa yaqul, dan Abu Hurairah mengatakan, usabbihu ala qadri diyati. Aku bertasbih kepada Allah semampuku. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Wa dzukira anna Khalid bin Ma'dan. Diceritakan bahwa Khalid bin Ma'dan termasuk salah satu ulama tabi'in. Kana yusabbihu fil yaum, dalam sehari beliau itu bertasbih sebanyak 40.000 kali. Lebih banyak lagi daripada Abu Hurairah ya. Kalau Abu Hurairah 12.000, ini 14.000. 40.000. Subhanallah, 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 subhanallah. 40.000 tasbih dalam sehari. Dikutip dari Tarikh Al-Islam. Wa kana Umair ibn Hani yusabbihu kulla yaumin 100,000 tasbihatin. Umair bin Hani dalam sehari beliau bertasbih sebanyak 100.000 kali. Sehingga mungkin zikir beliau ini hanya baca tasbih saja. Karena kalau ditambah zikir yang lain ya, mungkin tidak sebanyak ini. Subhanallah, 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 subhanallah. Beliau berzikir-zikir, beliau dermimil zikir. Membasahi lisannya dengan mengucapkan subhanallah, subhanallah sebanyak 100.000 kali. Kalaupun kita tidak bisa seperti mereka, ya minimal kita gunakan lisan kita untuk banyak berzikir. Subhanallah, subhanallah. Maka sangat disayangkan orang yang menghabiskan waktunya hanya untuk ngobrol, menghabiskan waktunya hanya untuk hal yang sia-sia, tidak ada manfaatnya, padahal dia bisa manfaatkan untuk berzikir. Makanya kalau tidak butuh untuk kumpul dengan teman, sebaiknya nggak usah kumpul di rumah atau di masjid bagi yang bapak-bapak ya, atau di tempat mana yang Anda bisa banyak berzikir, sehingga kita tidak banyak ngobrol, tidak banyak berkomunikasi dengan orang lain. Tayyib, kita lanjutkan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, siapa yang melupakan Allah, maka Allah akan membuat dia lupa kepada dirinya sendiri di dunia. Wa nasiyahu fil azab,
Dan Allah akan campakkan dia di azab. Allah lupakan dia di neraka. Dia dicampakkan di neraka dan Allah lupakan dia. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Dan ini sangat menakutkan. Yang paling ditakutkan oleh banyak ulama seperti Hasan al-Basri. Ketika aku dilemparkan oleh Allah ke neraka, wala ubali. Kemudian Allah mengatakan, aku nggak peduli. Sampai kapan kita akan keluar? Sampai kapan kita akan keluar? Tapi kalau masih ada perhatian, peluang keluarnya akan lebih cepat. Orang-orang yang masuk penjara, ya, dia divonis oleh hakim masuk penjara, tapi belum ada ketetapan sampai kapan dia akan dipenjara, dimasukkan begitu saja. Ketika pihak kehakiman atau pihak pengadilan atau pihak yang berwenang melupakan orang ini yang berada di penjara, atau dia di penjara tanpa pengadilan, kayak kasus teroris itu kan, begitu diciduk masuk penjara tanpa pengadilan, tanpa proses diadili. Sampai kapan dia akan di dalam penjara? Itu biasanya dilupakan. Udah masuk penjara sudah selesai, dilupakan. Anda bisa bayangkan, urusan orang ini mungkin belum jelas. Sampai kapan dia akan keluar? Tidak tahu. Tidak tahu sampai kapan dia akan keluar. Apa yang bisa Anda bayangkan ketika suasana seperti itu terjadi di neraka? Seorang hamba dicampakkan oleh Allah di neraka, dilemparkan ke neraka, kemudian Allah mengatakan wala ubali, dan aku nggak gubris, aku nggak peduli. Kapan dia akan punya kesempatan untuk keluar? Allah Ta'ala berfirman, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan aku kumpulkan dia dalam kondisi buta kelak di hari kiamat. Qala, maka orang ini mengatakan, Rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Rabbku, kenapa engkau kumpulkan aku dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira, dan aku bisa melihat, padahal dulu aku bisa melihat. Wa qad kuntu basira, padahal dulu aku bisa melihat. Qala, maka dijawab oleh Allah, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, demikianlah, karena dulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, tapi kau melupakannya, kau tidak memedulikannya, nggak mau belajar, nggak mau mendekat, nggak mau mengamalkan, apalagi belajar aja nggak mau. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini kau dilupakan. Ay tunsa fil adzab, kamu dilupakan dalam azab. La haula wala quwata illa billah. Dimasukkan ke dalam azab kemudian ditinggalkan. Kama nasita ayatana, kama nasita ayatina, sebagaimana dulu kau telah melupakan ayat-ayat kami. Falam tadhkurha walam ta'mal biha walam ta'mal bima fiha. Kau dulu enggak pernah mempelajarinya dan tidak pernah mengamalkan isinya. Makanya bahaya besar tuh orang yang nggak pernah mau belajar. Bahaya besar. Di buku yang kami tulis dengan judul Fikih Bermadhab, bagian muqaddimah kami sebutkan, belajar itu wajib. Apa saja dalil yang menunjukkan belajar itu wajib? Sangat banyak sekali dalil, keterangan ulama, dan seterusnya tentang wajibnya seorang muslim belajar agama. Yang kesadaran semacam ini nggak banyak sekali muslim yang nggak punya. Mereka tuh nggak sadar kalau itu kewajiban. Sehingga dia muslim, KTP muslim, sholat dia, datang ke masjid, dia melakukan aktivitas muslim, tapi nggak pernah belajar. Sholat pulang. Itu kalaupun masih mau ke masjid. Kebanyakan nggak mau ke masjid, cuman di rumah aja sholat sudah. Sehingga identitas dia sebagai muslim itu hanya dilihat saat dia sholat. Alhamdulillah masih ada. Kadang dia meninggalkan sholat. Kadang juga dia nggak puasa. Identitas dia sebagai seorang muslim hampir nggak ada. Selain hanya peci nasional. Tapi ini juga bukan identitas muslim. Non muslim juga pakai seperti ini.
selain baju koko. Nah, itu mungkin non-muslim tidak pakai pas lebaran. Itu tok. La haula wala quwata illa billah. Betapa orang ini adalah orang yang melupakan ayat-ayat Allah, sehingga dia itu awam agama, nol putul, tidak ngerti apapun. Baca Quran aja nggak bisa. Ya, membaca zikir-zikir kadang banyak salah. Wudu salah, sholat nggak karuan. Subhanallah. Kita bisa katakan orang ini sangat disayangkan hidupnya. Dia habiskan hidupnya hanya untuk dunia. Yang ada dalam pikirannya, kalau tidak duit, barang dagangan. Wa iraduhu an dzikrihi yatanawalu iradahu an dzikri alladzi anzalah. Ketika seorang hamba itu berpaling dari mengingat Allah, maka dia akan berpaling terhadap peringatan yang Allah turunkan kepadanya, yaitu Alkitab, yaitu kitab Allah. Wa huwal murad, dan itulah yang dimaksud. Wa yatanawalu iradahu an ay yadhkura rabbahu bi kitabihi. Dan itu juga mencakup dia berpaling sehingga dia tidak mengingat Allah yang ada dalam kitabnya. Karena dia enggak membaca Al-Quran, maka dia tidak memuji asma Allah, asmaul husna yang ada dalam Quran. Pada dalam Al-Quran kita banyak memuji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yaumiddin, Innallaha Sami'un Alim, Innallaha Ghafurur Rahim, Wa kana Allahu Sami'an Basira, Wa kana Allahu Azizan Hakima. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan aneka pujian-pujian yang ada dalam Al-Quran. Dia berpaling, tidak mengingat Allah dengan membaca kitabnya, tidak membaca nama-namanya, sifat-sifatnya, perintah, kemudian nikmatnya, dan juga nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Fa inna hadhihi kullaha, ini semuanya adalah tawabi'u i'radihi an kitabi rabbi, adalah turunan ketika dia berpaling dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzikra fil ayati. Di sini dulu sudah pernah kita singgung ya. Dulu sudah pernah kita singgung, Ibnu Qayyim sekarang menjelaskan tentang itu. Kata az-dzikr dalam ayat bentuknya adalah masdar mudhaf ila ma'mulihi alladhi huwa al-madhkur. Bentuknya masdar mudhaf yang dikembalikan kepada ma'mul, objek yang disebutkan. Sehingga kata dzikir maksudnya adalah ayyuzkar al-madhkur, mengingat sesuatu, berzikir kepada sesuatu yang wajib untuk diingat. Wa imma ismun mudhafun ilal fa'il, bisa juga dipahami sebagai kata benda yang disandarkan kepada fa'il. Au mudhafun idhafatal asma'il mahdhah, atau menjadi mudhaf itu susunan frase ya, bagian depan yang disandarkan kepada nama-nama Allah semata. Artinya siapa yang berpaling dari kitabku. Makna dari keterangan tadi ya, mudhaf, mudhaf ilaih dan seterusnya, mungkin bagi sebagian kita yang tidak punya pengantar bahasa Arab bingung untuk memahaminya. Maknanya adalah siapa berpaling dari kitabku, dia tidak membacanya, tidak mentadaburinya, tidak mengamalkannya, tidak memahaminya, maka hidupnya, ma'isyah dia, kehidupan dia, la takunu illa mudayyaqatan, hidupnya akan menjadi hidup yang sempit. La takunu illa mudayyaqatan, hidupnya akan menjadi hidup yang sempit. Mudayyaqatan alaihi munakkadatan mu'adzaban fiha, akan menjadi hidup yang sempit, hidup yang dia dipenuhi dengan azab. Kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan mendapatkan kehidupan yang dhanka. Apa yang dimaksud dengan ma'isyatun dhanka? Ad-dhanku maknanya adalah ad-dayyiku wasyiddah wal bala, kesempitan, kesulitan,
Wa wasful ma'isyati nafsiha bid-dhank mubalaghatun, dan kehidupan itu disifati dengan kata sempit, ini sebagai bentuk majas mubalaghah. Wa fussirat hadhil ma'isyah, ada yang menafsirkan makna kehidupan yang sempit di situ adalah kehidupan ketika dia diazab di alam barzah. Kehidupan di alam barzah pada saat sang hamba itu diazab. Was-sahih, kata Ibnu Qayyim, sementara pendapat yang benar, annaha tatanawalu ma'isyatahu fid dunya wa adzabahu fil barzah. Itu mencakup kehidupan dia di dunia dan azab untuknya di alam barzah. Fa innahu yakunu fi dhankin fil halain. Dia berada dalam kesempitan di dua kondisi ini. Wa huwa syiddatun wa jahdun wa dhiq, yaitu sempit, susah hidupnya, selalu sakit hati, selalu punya masalah, gak tenang, gak nyaman, kemerungsung. Tahu kemerungsung ya? Sehingga apa-apa itu buru-buru, apa-apa buru, kemerungsung hidupnya, gak nyaman ya. Orang kalau ngebut karena buru-buru itu tersiksa banget ya. Makanya saya pernah sedikit ngeritik pemerintah panitia kajian. Pesawat nanti jam terbangnya jam 10, itu diantar jam 9. Akhirnya saya buru-buru ya. Dan saya sampaikan, tolong besok lagi kalau ngantar, karena dia begini, adalah nanti biar nggak lama-lama di bandara. Nah, nyatanya begitu sampai bandara ya belum macetnya, dan akhirnya buru-buru, dan buru-buru itu capeknya di atas itu. Begitu masuk ngos-ngosan capek. Akhirnya saya minta tolong besok lagi diantarnya 1,5 jam sebelum keberangkatan. Dan ini peringatan bagi panitia. Jadi jangan remehkan kondisi seperti ini, karena pelakunya jadi buru-buru, dan buru-buru itu tidak enak. Santai, tenang, waktu longgar itu lebih nyaman. Ngapain kamu ngobrol di sini yang itu cuman sia-sia waktunya? Lebih baik dipakai di perjalanan, biar nanti nggak buru-buru. Udah di sini aja dulu, santai. Jangan di perjalanan aja, biar nanti di sini nggak buru-buru. Ya, demikian pula ketika orang itu ngejar jam kerja, itu masya Allah, kasihan banget dia. Dan termasuk nikmat yang luar biasa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan urusan kita itu dekat, gampang. Mau ini gampang, mau ini gampang, mau ini gampang. Kenapa? Nggak buru-buru. Tapi kalau orang buru-buru, hidupnya akan menjadi susah, menjadi sempit. Kurang lebih jam 2:30. Waktu itu kereta yang saya naiki singgah di Karawang kalau tidak salah. Begitu mendarat di Karawang, tapi saya turun di Jakarta. Itu masya Allah tiba-tiba datang banyak sekali orang yang sudah berpakaian rapi mau kerja. Mereka masuk sampai berjubel, sehingga di lorong kereta itu penuh dengan orang. Sampai subuh mereka itu tetap berdiri, dari mulai jam 2:30. Dan sampai di Gambir kurang lebih jam 6. Masya Allah, gak sholat subuh mereka. Dan ternyata itu tiap hari. Orang yang tinggal di Karawang atau tinggal di Bekasi, keretanya berhenti di situ, sebelum subuh dia udah naik, sampai di stasiun tujuan sebelum jam 7. Tapi ya sudah siang, dia gak sholat. Saya bayangin, Masya Allah orang ini ya, tinggal di tempat kayak gini, dia keluar rumah mungkin jam 2 pagi, dan dia bangun tidur mungkin jam 1:30. Kemudian dia mandi, bukan untuk sholat tahajud, tapi untuk berangkat kerja, belum buru-burunya. Bisa jadi itu adalah bagian dari kehidupan yang sempit, meskipun secara materi dia punya. Orang Jepang, ketika di jam-jam sibuk, Anda bisa lihat ya, dia jalannya cepat, kadang lari, kadang yang ibu-ibu dandan itu di jalan, pakai lipstick di jalan ya.
kemudian bapak-bapaknya, lalu mereka juga sangu makanan, sarapan di jalan. Belum lagi kereta yang padat, itu ada videonya itu ya. Digencet mereka ya, biar masuk semuanya. Saking padatnya. Nikmatnya apa hidup seperti ini kalau tiap hari kayak gitu? Sehingga bisa jadi secara materi mereka punya, tapi hidupnya sempit. Itu baru yang kelihatan. Secara lahiriah, dia ini orang yang sempit hidupnya. Ada yang sempit dari sisi batin. Gimana? Dimanapun dia berada selalu punya masalah. Musuhnya banyak. Di mana-mana dia punya musuh. Di tempat kerja dia punya musuh. Di masjid dia punya musuh. Di rumah dia punya musuh. Dimanapun dia punya musuh. Masya Allah, hidupnya betapa susahnya orang ini. Dia selalu benci, hidupnya dipenuhi dengan kebencian. Sehingga dia ketika keluar rumah, ya, ngawasi dulu kanan kiri, ada nggak orang yang dia benci. Kalau ada nggak jadi. Di masjid juga gitu, dia ngambil posisi soft mana yang kira-kira jauh dari orang yang dia benci. Ya. Oh aman, baru dia ngambil soft. Di tempat kerja dan seterusnya. Dan ini dirasakan oleh sebagian teman-teman ya, yang ada di kalangan aparat. Waktu pemilu yang kemarin 2019 itu Masya Allah ya, hidup tuh rasanya penuh dengan seperti penuh dengan permusuhan. Beda pilihan ya. Nomor 1 dan nomor 2 itu tegang. Di kantor tegang, nanti di sini tegang. La haula wala quwata illa billah. Wa fil akhirati yunsa fil azab. Sementara di akhirat dia dilupakan setelah dicampakkan ke dalam azab. Disebabkan karena dia lupa kepada Allah, dia tidak mengingat Allah, maka Allah melupakannya di dunia dan di akhirat, sehingga dia punya kehidupan yang sempit di dunia, dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan rasa sakit hati, dipenuhi dengan gak suka dan seterusnya. Dan itu keseharian dia. Wa hadza aksu ahli sa'adah wal falah, dan ini kebalikan. Ini kebalikan orang yang bahagia. Fa inna hayatahum fid dunya atyabul hayat. Kehidupan mereka ketika di dunia adalah kehidupan yang sangat indah. Wa fil barzah, demikian pula ketika di barzah, di alam kubur. Walahum fil akhirati afdalus thawab, dan di akhirat mereka mendapatkan pahala yang jauh lebih mulia. Allah Ta'ala berfirman, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki maupun perempuan, dan dia seorang mukmin, maka akan aku berikan kepadanya kehidupan yang baik. Fahadha fid dunya, janji ini berlaku di dunia. Thumma qal, kemudian Allah mengatakan, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan aku berikan balasan kepada mereka berupa pahala yang lebih indah dibandingkan apa yang telah mereka kerjakan, yang lebih baik dibandingkan apa yang mereka kerjakan. Fahadha fil barzakhi wal akhirah, ini berlaku di alam kubur dan di akhirat. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, walladzina hajaru fillah min ba'di ma zulimu, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah setelah mereka dizalimi, lanubawwi annahum fid dunya hasanah, maka akan kami sediakan untuk mereka kebaikan di muka bumi ini. Wala ajrul akhirati akbar, dan sungguh pahala di akhirat lebih besar lagi yang dijanjikan oleh Allah untuk mereka. Lau kanu ya'malun, ya lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui itu, kalau mereka sadar akan ini. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih, perbanyaklah istighfar kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kalian kepadanya. Yumati'kum mata'an hasana ila ajalim musamma, maka Allah akan berikan kepada kalian mata'an hasana, kehidupan yang baik, sampai batas waktu tertentu. Kenapa batas waktu tertentu? Karena setiap hamba pasti akan mati.
Ini adalah janji di dunia. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Dan Allah akan berikan kepada setiap orang yang punya karunia sesuai dengan karunia untuknya. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, Qul ya ibadilladzina amanu attaqu rabbakum. Katakanlah, wahai para hambaku yang beriman, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang yang berbuat baik, dia mendapatkan kebaikan di dunia ini. Wa ardullahi wasi'ah. Sementara bumi Allah itu luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah hanyalah akan memenuhi pahala bagi mereka orang-orang yang sabar bighairi hisab, tanpa hitungan. Karena orang sabar itu pahalanya tanpa hitungan, maka sabar itu tanpa batas. Li'annal jazaa'a min jinsil amal, sebab balasan itu sejenis dengan amal. Sehingga sabar itu tanpa batas. Sabar itu dilakukan tanpa batas. Kenapa tanpa batas? Karena pahalanya tanpa batas. Pahala sabar itu tanpa batas. Sehingga sabar juga harus tanpa batas. Maka tidak ada istilah sabar itu ada batasannya. Ini keliru ya. Sabar itu tanpa batas. Kesabaranku sudah habis, berarti dia sudah nggak sabar. Kesabaranku terbatas, berarti dia tidak sabar lagi. Tayyib. Kita lanjutkan. Fahadhi arba'atu mawadhi' dzakarallahu ta'ala fiha. Inilah tempat, ada 4 ayat yang Allah sebutkan di dalamnya. Annahu yajzi al-muhsin bihsanihi, di mana Allah memberikan balasan kepada orang baik disebabkan karena kebaikannya. Jazaain, dengan 2 balasan. Jazaan fid dunya wa jazaan fil akhirah. Balasan di dunia dan balasan di akhirat. Sehingga al-ihsan, berbuat baik, lahu jazaun muajjal wala budda. Orang yang berbuat baik dia mendapatkan balasan yang disegerakan, dan itu pasti. Wal isaa'atu laha jazaun muajjalun wala budda. Dan ketika dia mendapatkan keburukan, berarti itu adalah balasan yang disegerakan wala budda. Sehingga balasan baik dan buruk yang dia terima ketika di dunia itu adalah jazaun muajjal, balasan yang disegerakan, dan itu pasti akan terjadi. Maka siapapun yang ingin mendapatkan balasan sebagaimana disebutkan dalam ayat di surat Az-Zumar ayat 10, kemudian surat Hud ayat 3, surat An-Nahl ayat 41, dia akan mendapatkan kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepada hamba sejenis dengan amalnya, dan balasan yang diterima oleh seseorang itu bertingkat dengan nilai amalnya. Wallahu alam. Walau lam yakun illa ma yujaza bihil muhsin min isyrah sadr wa infisahi qalbihi wa sururihi wa ladzatihi bi'amilihi wa ladzatihi bimuamalati rabbihi wa ta'atihi wa dzikrihi wa na'imi ruhihi. Andaikan lam yakun, tidak ada yang terjadi, illa ma yujazi bihil muhsin, selain apa yang bisa digunakan untuk membalas al-muhsin, orang yang baik, berupa lapang dada, hati yang tenang, selalu gembira, merasakan kelezatan ketika bermuamalah dengan Allah, mentaatinya, berzikir kepadanya, kemudian kenikmatan rohnya, dia mendapatkan kenikmatan roh dengan mencintainya, wa farhuhu bi rabbih, dan dia bangga dengan Rabbnya Subhanahu wa ta'ala. A'dhamu mimma yafrujul qaribu minas sultanil karim alaihi bisultanihi. Yang lebih besar kebanggaan itu dibandingkan kebanggaan
Al-qaribu minas sultanil karim, kerabat seorang raja yang mulia. Alaihi bisultanihi, yang membanggakan orang ini disebabkan karena kerajaannya. Tayyib. Jadi beliau ingin menjelaskan bahwa setiap perbuatan baik yang Allah sebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, itu selalu Allah sebutkan dua balasan, dunia dan di akhirat. Selalu Allah sebutkan balasan di dunia dan di akhirat. Sehingga itu memberikan pelajaran bagi kita bahwa andaikan tidak ada manfaat yang lain, andaikan tidak ada manfaat yang lain dari berbuat baik selain dia akan mendapatkan kehidupan yang lapang di dunia dan di akhirat, itu sudah cukup. Ya. Wa ma yujazi bihil musi, sementara balasan untuk orang yang berbuat jahat. Dhiqus sadr, sempitnya hati, hati yang keras. Tashattut wa zulma, bingung, zalim. Wa hazaza, resah. Terjadi gummah, bingung, hamma, bingung juga resah, hazan, sedih memikirkan masa silam, rasa takut. Wa hadza amrun la yakadu man lahu adna hissin wa hayatun yartabu fihi. Ya. Balil ghumum wal humum wal ahzan wad dhiq uqubatun ajila wa narun dunyawiyyah wa jahannamu hadirah. Semua bentuk kebingungan, resah, sempit, stres, dan seterusnya tadi, itu adalah hukuman yang disegerakan oleh Allah. Neraka dunia dan jahanam yang dihadirkan. Sementara orang yang menghadap Allah, kembali kepadanya, ridha kepadanya, dia penuhi hatinya dengan mencintai Allah, wallahju bidzikrihi, dan lidahnya sibuk dengan berzikir kepadanya. Dia merasa bangga, merasa senang dengan mengenal Allah. Thawabun ajilun wa jannatun hadirah. Maka dia akan mendapatkan pahala yang disegerakan dan surga yang telah diciptakan. Wa aishun la nisbata li aishil muluki ilaihi albatta. Dan kehidupan yang tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan para raja ilaihi kepadanya albattah sama sekali. Wallahu alam. Sehingga orang akan bisa mendapatkan ketenangan ketika dia beribadah kepada Allah, ketika dia kembali kepada Allah. Hatinya menjadi tenang, lapang, tidak bingung, tidak susah. Sami'tu Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Aku pernah mendengar Syekhul Islam Ibn Taimiyah qaddasallahu ruhahu. Beliau mengatakan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhulil jannatal akhirah. Sesungguhnya di surga ini ada surga. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak pernah memasuki surga dunia, maka dia tidak akan pernah masuk ke surga akhirat. Masya Allah. Di dunia ada surga, siapa yang tidak masuk surga dunia, maka dia tidak akan masuk surga akhirat. Dan yang dimaksud di sini adalah jannatul iman. Yang dimaksud di sini adalah jannah al-iman. Nah, siapa yang tidak pernah masuk surga di dunia, maka dia tidak akan pernah masuk surga di akhirat. Yang dimaksud surga di dunia adalah surga berupa iman. Wa qala limarrah, pada satu kesempatan yang lain beliau pernah mengatakan, ma yasna'u a'da'ibi, musuhku itu mau melakukan apa sih terhadapku? Ana jannati wa bustani fi sadri, surgaku, kebunku itu ada dalam dadaku. Aina ruhtu fayya ma'i la tufarikuni, kemanapun saya berpindah, surga itu tidak akan hilang. Ana hasbi khulwatan wa qatla syahadatin wa ikhraju min baladi siyahatan. Kata Syekhul Islam,
sesungguhnya surgaku itu ada dalam hatiku. Kemana saya harus pergi? Faya ma'i la tufarikuni, sementara dia selalu bersamaku. Ana habasyi yakhluhu wa qatla syahada wa ikhraji min baladi siyahatan. Wallahu a'lam. Tayyib. Wa kana yaqulu fi majlisihi, dan Nabi SAW pernah mengatakan di majelis beliau, bil qal'ah, di penjara Qal'ah. Jadi beliau di penjara di Qal'ah, dan itu yang sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Lau bidzalika lahum mithla mil'a hadhil qal'ah dhahaban aw ma adila an indi syukra hadhihi ni'mah. Kata beliau, ketika Ibnu Taimiyah sedang dipenjara di Qal'ah, beliau mengatakan, lau badaltu lahum mil'a hadhil qal'ah, andaikan aku bisa menebus kepada mereka emas seluas Qal'ah ini, ma'ada indi syukra hadhin ni'mah. Itu belum menunjukkan rasa terima kasih kepada nikmat. Atau ma jazaituhum ala ma tusabbabuna ilaihi fihi minal khair. Aku tidak akan memberikan balasan kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka cela fihi, dalamnya minal khair, berupa kebaikan atau yang semacamnya. Dan beliau terkadang ketika sujud membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Masya Allah. Dan Murrah pernah mengatakan, al-mahbusu man hubisa qalbahu an rabbi. Orang yang tertahan adalah orang yang hatinya tertahan sehingga tidak mengingat Allah. Wal ma'suru man asarrahu hawa. Sedangkan orang yang tertawan adalah siapa yang ditawan oleh hawa nafsunya. Masya Allah. Lalu kata Ibnu Qayyim di sini, walamma udkhila fil qal'ah, ketika aku dimasukkan ke dalam qal'ah, sara dakhilan sauruha azim, maka aku menjadi sara dakhilan sauruha azimun ilaihi, tiangnya itu besar-besar. Faduriba bainahum bisurin lahu bab, maka dibuatkanlah sebuah tembok yang punya pintu. Babun fihi rahmah wa zahiruhu min kibalil adzab. Sebuah pintu, di dalamnya ada rahmat dan sebaliknya adalah azab. Tayyib. Walamma udkhila ilal qal'ah. Jadi Syekhul Islam ketika dimasukkan ke dalam penjara Qal'ah, begitu beliau masuk, wasara dakhila sauriha, begitu beliau masuk ke temboknya, nadhara ilai, beliau lihat tembok penjara. Wa qala, lalu beliau mengatakan, faduriba bainahum bisurin lahu bab, babun batinuhu fir rahmatu wa qabiluhu wa zahiruhu min kibalihil adzab. Dipasang sebuah tembok di antara mereka. Tembok di mana bagian dalamnya adalah rahmat, bagian luarnya azab. Dan Allah melihat tidak ada seorang pun yang lebih indah hidupnya dibandingkan beliau, rahimahullah, ma'a ma yakunu fihi minad dhiq, meskipun terjadi dhiqul ais, sempitnya kehidupan. Wallahu a'lam. Tayyib. Di sini Ibnu Qayyim masih cukup panjang ya membahas masalah ini, masih terkait dengan masalah efek samping ketika orang itu jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah akan kita baca lanjutannya di kesempatan berikutnya insyaallah taala. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullah khairan Ustadz atas ilmu yang sudah disampaikan. Saya izin membacakan
Ya, saya izin membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Bismillah, barakallahu fiik Ustadz. Ana izin bertanya, mengenai orang yang sempit batinnya, di mana-mana ada musuh, ada yang membenci. Bagaimana jika kita yang dibenci oleh warga sekitar, mereka menuduh saya sesat karena mengikuti manhaj salafus sholih, karena saya tidak pernah mengikuti atau hadir di acara-acara bid'ah mereka, sehingga mereka selalu menghindar kepada saya. Bagaimana saya menyikapi hal tersebut Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. Mohon maaf Ustadz, tidak terdengar suaranya. Nah, kalaupun kita dianggap sesat, kita dianggap aliran menyimpang, radikal, teroris, dan aneka tuduhan-tuduhan yang lain, kita tidak disapa, masyarakat menghindar, dan seterusnya, Ibnu Taimiyah dipenjara. Dan dalam kesempatan yang lain beliau pernah dipukuli oleh orang sufi. Dan kata Syekhul Islam, wa alimallahu ma ra'aitu ahadan atyaba 'aishan minhu qat. Aku yakin bahwa tidak ada seorang pun yang kehidupannya lebih indah dibandingkan kehidupan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ma'a ma kana fihi min dhiqil 'aish. Sementara beliau dalam posisi hidup yang susah, dipenjara, dihukum, dipukul. Wa khilafar rafahiyya wan na'im. Beliau tidak mendapatkan kenikmatan hidup. Beliau tidak punya pasangan hidup, tidak punya istri kan beliau sampai meninggal dunia. Bal diddiha, bahkan kebalikannya. Makannya cuma sangat sederhana, semuanya serba sederhana. Ma'a ma kana fihi minal habs. Beliau pernah dipenjara, diancam, ya, dipukul dan yang lainnya. Tapi beliau min atyabin nasi aishan, hidupnya sangat nyaman, sangat enak. Wa ashrahuhum sadran, sangat lapang dadanya, kuat hatinya. Wa asarrihim nafsan, ya, jiwanya sangat tenang. Taluhu nadratan na'im ala wajhi, terlihat mukanya itu seperti orang yang selalu dapat nikmat. Kita kan bisa membedakan ya, orang yang selalu bahagia, di mukanya kelihatan cerah dia, tenang, bahagia. Dengan orang yang tiap hari murung, selalu dipenuhi dengan kayaknya hidup ini isinya cuma masalah, murung aja tiap hari. Kadang kita perlu berpikir begini ya, kamu itu kenapa sih lebih sering murung daripada bersyukur? Ya. Bukankah Allah itu lebih sering memberikan nikmat kepadamu daripada memberikan musibah? Betul. Maka seharusnya kamu lebih banyak bersyukur daripada mengeluh. Urep kok isinya mau sambat, gitu kan? Mengeluh saja. Sadari bahwasanya nikmat Allah yang belum kita syukuri terlalu banyak. Kenapa kita lebih banyak mengeluh daripada bersyukur? Nah, sehingga kalaupun Anda mengalami seperti ini, itu belum ada apa-apanya, saya kira, dibandingkan apa yang tadi diceritakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, di mana beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau selalu merasa dekat dengan Allah. Beliau selalu merasa bahagia padahal beliau di penjara. Ya. Jadi sampai tadi ya, pada waktu beliau dimasukkan ke dalam penjara, wa kana yaqulu fi mahbasi bil qal'ah, waktu beliau berada di penjara Qal'ah, beliau mengatakan, sebab beliau di penjara itu kan difitnah. Akhirnya pemerintahnya marah, kemudian menangkap Syekhul Islam lalu dimasukkan ke dalam penjara. Lau badzaltu lahum mil'a hadhil qal'ah dhahaban. Andaikan saya diminta untuk
membayar kepada mereka yang memasukkan aku ke dalam penjara berupa emas sepenuh penjara Qal'ah ini. Ma'adla indi syukra hadhin ni'mah. Itu belum menggantikan rasa terima kasihku terhadap nikmat ini. Masya Allah ya. Itu kira-kira yang memasukkan kan kecewa. Saya memasukkan Syekhul Islam ke dalam penjara itu biar dia kapok. Ternyata enggak. Saya berterima kasih sekali Anda telah masukkan aku ke dalam penjara. Di tempat ini aku bisa hidup dengan tenang. Enggak disibukkan dengan banyak masalah. Sampai beliau katakan, andaikan saya disuruh bayar ya, sebagai ganti karena orang ini telah berjasa memasukkan aku ke dalam penjara, aku disuruh bayar berupa emas sepenuh penjara Qal'ah, itu belum menggantikan ya nikmat yang mereka berikan kepadaku. Auqal dalam riwayat yang lain, ma jazaituhum ala ma tusabbabuna ili tusabbabuli fihi minal khair. Itu aku belum membalas kepada mereka atas perbuatan yang mereka yang menyebabkan aku mendapatkan kebaikan ini, yaitu di penjara. Tayyib. Subhanallah ya. Ini manusia yang jiwanya begitu lapang dada karena beliau yakin bahwa yang beliau lakukan adalah jihad fisabilillah. Sehingga Anda ketika komitmen dengan syariat agama Islam selalu istiqomah, ya sudah, orang bilang saya A, orang bilang saya B, terserah. Tapi kita sabar, meskipun kita sakit hati, biarkan aja. Sadari bahwasanya itu bagian dari jihad. Jihad dalam bentuk apa? Bersabar dalam mengemban dakwah. Sehingga sikapi baik mereka. Ya. Sikapi baik mereka dan berikan toleransi bagi mereka karena mereka adalah orang yang nggak paham agama. Wallahu a'lam. Yang berikutnya Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara menyadarkan ayah yang tidak sholat dan tidak membaca Al-Quran? Sudah ditegur secara baik-baik dengan cucunya dan ditegur dengan tidak baik oleh anaknya, tetapi seolah tidak digubris. Syukron. Nah, memang susah ini ya. Jadi seperti sebagaimana kita mengenal ada istilah anak nakal, juga ada ayah nakal. Kita kalau punya anak nakal, ini anak susah diajak belajar, sudah dimarahi, ditegur dengan keras, tetap aja tidak mau belajar. Nggak ada perubahan. Tapi sebagai orang tua kan kita tidak menghendaki itu dibiarkan saja, kalau bisa ada perubahan. Terus gimana caranya? Kalau anak mungkin bisa dipaksa, kalau orang tua maksa kan tidak mungkin kayaknya. Sehingga dengan teguran-teguran tadi ternyata kok nggak ngefek. Coba sesekali orang tua diajak untuk keluar, tidur di luar, tapi di pondok. Diajak ke pondok. Ayo kita ke pondok. Tapi bilang jangan ke pondok. Kalau sudah tahu di pondok, ke pondok ya mungkin dia nggak mau. Ajak ayo kita keluar. Nanti tidur di luar. Disediakan perlengkapannya, kemudian ke pondok. Ajak dia tidur di pondok. Ya sebelumnya minta izin dulu ke pihak pondok ya. Boleh nggak saya tidur di sini, di masjid atau di mana? Sehingga nanti dia akan melihat aktivitas para santri yang membaca Al-Quran, aktivitas para santri yang sholat tahajud, yang mereka beribadah kepada Allah. Semoga itu bisa meluluhkan kerasnya hatinya. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, bagaimana bila ada seseorang yang sakit jiwanya akibat diperlakukan kurang baik di masa lalu oleh lingkungannya? Dia mencoba untuk banyak berzikir dan membaca Al-Quran, namun karena sakit yang dideritanya, dia belum bisa tenang jiwanya. Jazakumullah khairan. Ada sebab yang lain kenapa dia tidak bisa tenang, padahal dia adalah orang yang sudah banyak berzikir, sudah banyak membaca Al-Quran. Dan mungkin sebagai solusi pertama, dia bisa dipindahkan ke tempat yang lain yang lebih nyaman. Silakan Anda tinggalkan tempat itu, cari tempat yang lain yang lebih nyaman. Semoga dia bisa tenang dengan itu dan lupakan masa silam. Kemudian ingat sejarah para nabi, perjuangan mereka, bagaimana ujian yang mereka dapatkan ketika berdakwah. Dan nabi-nabi ulul azmi terutama mereka mendapatkan
ujian, tekanan dari umatnya yang sedemikian hebat. Demikian pula kisah Nabi Muhammad SAW ketika beliau ke Taif, dilempari batu sampai berdarah, ditertawakan, kemudian diarak. Demikian pula ketika beliau di Mekah dilempari dengan kotoran pada saat sujud, kotoran binatang, kotoran onta. Kemudian beliau pernah dipukul dan seterusnya. Jadi semua ini semoga menjadi ibrah bagi kita. Mereka dulu berhasil, bersabar hingga akhirnya berhasil. Maka kita tiru mereka dengan banyak berdoa kepada Allah. Allahumma afriq alaina sabra. Ya Allah, limpahkanlah kesabaran bagi kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan baginya dengan membaca sejarah-sejarah perjuangan orang soleh di masa silam. Wallahu a'lam. Izin bertanya, apakah bacaan zikir pagi dan petang cara membacanya harus berurutan? Apakah boleh membaca apa yang diingat saja untuk dibaca? Dan apakah boleh ada jedanya Ustaz? Misalnya ada tamu lalu dilanjutkan kembali. Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Boleh tidak urut, boleh sesuai yang dihafal, boleh ada jeda, kemudian apa lagi? Intinya yang penting dibaca. Sehingga boleh disambi dengan kegiatan yang lain. Sehingga misalnya zikir itu Anda baca setelah asar, dibaca. Nanti ada tamu, kemudian berhenti sejenak, lalu lanjut lagi setelah tamu pergi. Insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, Assalamualaikum Ustadz, saya izin bertanya, bagaimana hukumnya kalau suami istri membagi tugasnya secara berkebalikan? Istri mencari nafkah, suami di rumah mengurus anak, dan keduanya sama-sama ridho. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti hidupnya nggak normal. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki itu menjadi pemimpin bagi wanita disebabkan karena kelebihan yang Allah berikan kepada mereka, wa bima anfaqu min amwalihim, dan disebabkan karena mereka memberikan nafkah bagi istrinya. Sehingga kalau kondisi ini dibalik, pasti suasana hidupnya jadi nggak normal. Karena normalnya itu yang kerja lelaki, yang di rumah wanita. Ketika dibalik pasti nggak normal. Sehingga suasana nggak normal itu kelihatan. Kadang suaminya minta maaf, ya. Saya nggak enak sama kamu, kenapa kamu yang kerja, malah saya di rumah ngurus anak. Kadang istrinya juga merasa nggak nyaman, kok suami saya nggak kerja, saya kok malah yang disuruh nyari nafkah. Meskipun mereka saling ridho. Mereka saling ridho itu kan karena menjaga suasana biar daripada berantem di rumah, suasana panas. Nanti anak jadi nggak terurus dengan baik. Lihat orang tuanya berantem, anak jadi nggak nyaman. Ya. Itu ketika terjadi situasi yang berkebalikan seperti ini. Karena itu kalau bisa jangan dipertahankan dalam waktu yang lama. Sifatnya hanya temporal. Begitu suami sudah dapat pekerjaan dan itu mencukupi, segera saja sang istri untuk resign dan bisa ngurusi rumah tangga, ngurusi anak agar bisa lebih fokus di rumah. Wallahu a'lam. Ya, yang terakhir Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, Ana izin bertanya, jika Ana mudah menangis setiap mendengar kajian, hati ini terasa teriris-iris bahkan mengingat dosa yang telah lalu, atau mungkin kekurangan Ana, apakah ini termasuk was-was syaitan? Karena hati Ana jadi mudah teriris dan takut, tetapi menangisnya betul-betul sesenggukan. Mohon nasihatnya Ustadz, apakah ini termasuk hati yang sempit? Jazakumullahu khairan. Memang berbeda-beda suasana batin masing-masing hamba. Ada sebagian orang yang dia hatinya sangat lunak, dan ada yang hatinya lebih keras. Sehingga ada orang yang dia ketika mendengarkan tausiah sebentar sudah nangis. Ketika mendengarkan ceramah-ceramah yang menyentuh, dia nangis. Sebagaimana yang ini pernah dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang itu tidak dimiliki oleh beberapa sahabat yang lain.
Sehingga kadang beliau melihat suasana apa begitu beliau nangis. Pernah satu ketika Rasulullah SAW berceramah. Kemudian Abu Bakar menangis. Padahal Nabi SAW sendiri yang berceramah, beliau nggak nangis. Tapi Abu Bakar menangis. Membuat semua orang terheran. Kenapa Abu Bakar yang nangis? Yang lain tidak ada yang nangis. Rasulullah SAW menceritakannya. Ada seorang hamba yang dia dikasih pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah memilih dunia ataukah memilih akhirat? Lalu sang hamba ini memilih akhirat, dan sebentar lagi dia akan menuju akhirat. Abu Bakar itu nangis. Yang lain pada bengong, loh ini kenapa kok Abu Bakar nangis? Padahal cuma cerita. Beliau itu paham, hamba yang dimaksud adalah Rasulullah SAW. Dan beliau nangis karena sebentar lagi berarti Rasulullah SAW akan meninggal dunia. Padahal yang lain nggak paham. Yang lain tidak ngerti perumpamaan yang dibuat oleh Nabi SAW. Dan ketika itu beliau nangis sendirian. Demikian pula Abu Bakar ketika jadi imam, beliau waktu sholat, beliau gampang nangis. Sampai ketika diusulkan oleh Nabi SAW pada waktu beliau sakit, sehingga para sahabat hanya bisa menunggu di masjid. Lalu beliau perintahkan, muru Abu Bakrin ayyusalliya bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk jadi imam. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, innahu baka. Ya Rasulullah, Abu Bakar itu gampang nangis. Nanti kalau baru baca satu ayat sudah nangis, jadinya terganggu itu sholat jamaahnya. Nunggu tangisannya Abu Bakar dulu. Tapi Nabi SAW tetap meminta, antun nasahibu Yusuf. Kamu itu seperti wanita-wanita di zaman Yusuf. Sudah, suruh Abu Bakar untuk jadi imam. Ya. Meskipun beliau adalah orang yang baka, orang yang gampang nangis. Karena itu bisa jadi ketika Anda gampang nangis ini bagian dari anugerah. Dan sebaliknya ada orang yang susah nangis, hatinya cukup keras. Terutama orang yang sering ketawa, ya, sering lelucon, itu hatinya keras. Fa innad dhahak, karena banyak ketawa itu, ya, yumitul qalb, bisa mematikan hati. Makanya terkadang ada orang yang pulang kajian, bukannya hatinya semakin lembut, bukannya hatinya semakin lunak, tapi hatinya semakin keras. Kenapa? Karena yang banyak dia dapatkan adalah dagelan dan bukan kajian. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirukallahumma wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.